Shalom Charis Kids. Tadi kita semua sudah dengar jingle terbaru kita kan? Nah, sekarang Kaiko mengajak adik-adik semua untuk belajar gerakannya ya. Bersama-sama kita mengikuti gerakannya dan setelah itu kita akan memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Let's go! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep
Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Nah, sekarang saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Adik-adik sudah mempersiapkan elemen perjamuan kudus kan?
Sekarang kita pegang roti di tangan kanan kita dan bersama-sama ikuti Kak Iko, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah dihancurkan di atas kayu salib. Oleh tubuh Tuhan dan bilur-bilur Tuhan Yesus, saya menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengangkat darah Tuhan Yesus dan ikuti Kak Iko bersama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, yang memberikan pengampunan atas setiap dosa dan kesalahanku. Dan hari ini aku menjadi orang benar dan orang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Kak Iko kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau berikan buat saya. Hari ini melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya menjadi sembuh, saya sehat sempurna, dan saya menjadi orang benar dan orang kudus bersama seluruh keluarga. Saya akan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, kita katakan amin. Shalom Keris Kids, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, sama-sama lipat tangan yuk, kita berdoa dulu. Yuk sama-sama ikutin Kak Belinda berdoa ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh bersekolah minggu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa duduk diam saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Keris Kids, sebelum Kak Belinda mulai cerita Alkitabnya hari ini, Kak Belinda mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik ada yang udah pernah lihat belum? Coba tebak. Ini kira-kira namanya apa ya? Ini mungkin terlihat kecil sekali ya, tapi sebenarnya muat banyak sekali loh di tangan kamu. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan sama barang sekecil ini? Bisa berguna nggak ya kira-kira? Mungkin kalau kamu bersin aja, barang ini bisa terbang dan hilang. Nah, tapi Kak Belinda mau kasih tahu ini. Untuk yang belum tahu, ini namanya gerigi jam tangan. Mungkin kelihatannya kecil dan mungkin terlihat seperti nggak berguna ya. Tapi kalau nggak ada ini, mungkin jam tangan kamu jadi nggak bisa berfungsi deh. Nah, Kak Belinda mau kasih lihat nih, kalau di dalam jam tangan bentuknya jadi seperti ini. Rumit sekali ya sepertinya. Dan semuanya itu harus ditaruh di tempat yang sesuai. Kalau dia nggak ditaruh sesuai pada tempatnya, jadinya nggak bisa berjalan deh jamnya. Sekarang kita jadi tahu, gerigi-gerigi jam tadi ternyata sangat berguna. Benda yang kecil sekali dan seperti kayak nggak ada fungsinya, ternyata kalau dilihat dari sisi lainnya bisa sangat berguna ya. Nah,
cerita Alkitab kita hari ini tentang seseorang yang ada di Alkitab yang dia melihat dirinya itu dari sisi yang lainnya. Dia merasa seperti dia nggak bisa atau nggak bisa menjalankan fungsinya. Nah, nama dari orang ini adalah Gideon. Awalnya Gideon ini tidak melihat dirinya itu seperti apa yang sudah Tuhan tetapkan pada dirinya. Dia nggak melihat kalau dirinya itu seorang pahlawan yang gagah berani. Bahkan pertama kali dia ketemu sama musuhnya, dia lari dan bersembunyi. Nah, suatu hari malaikat Tuhan datang dan berkata kepada Gideon. Ada di dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat 12. Kita baca sama-sama yuk. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wah, kira-kira gimana coba rasanya? Adik-adik tiba-tiba didatengin sama malaikat Tuhan, lalu malaikatnya berkata kalau Tuhan menyertai, hai pahlawan yang gagah berani. Tapi sayangnya saat itu Gideon tidak melihat dirinya itu sebagai pahlawan yang gagah berani. Dia bahkan menjawabnya seperti ini. Kita coba baca sama-sama yuk di Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawabannya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Kalau adik-adik mau baca dalam bahasa Inggrisnya juga boleh. Yuk kita baca in Judges 6 verse 15. And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. Kita udah lihat kan, bahkan Gideon sendiri pun merasa kalau dirinya itu paling kecil. Dia jadi nggak percaya kalau dia bisa memerangi pertarungannya. Nah, adik-adik, Kak Belinda mau ajak adik-adik untuk ambil buku Keris Kids-nya yang ini. Lalu kita lihat di minggu kedua. Kak Belinda mau ajak adik-adik untuk sama-sama baca dari buku. Yuk kita lihat cerita lanjutannya. Ketika Gideon melihat dirinya sebagai orang yang lemah dan dia percaya dia tidak bisa bertarung atau menang dari peperangan, Tuhan tidak melihat itu. Bahkan Tuhan sayang dengan Gideon sampai ketika Gideon meminta tanda dari Tuhan sebagai konfirmasi kalau dia akan menang, Tuhan pun setuju. Gideon setelah itu menaruh guntingan bulu domba di lantai pada malam hari. Ia berkata kepada Tuhan, kalau bulu itu basah dengan embun pada pagi hari, tapi lantainya kering, ia tahu kalau Tuhan akan menolong dia. Dan keesokan paginya terjadi demikian. Bahkan saat bulu itu diperas, semua air keluar sampai memenuhi cawan. Tuhan juga berjanji kepada Gideon kalau ia akan menyertai, dan itu adalah janji yang terbaik. Ketika Tuhan menyertai Gideon, tidak ada satu hal pun yang dapat mengalahkan Gideon. Tuhan menjaga dan menolong Gideon di setiap jalannya. Janji Tuhan kepada Gideon itu sama seperti janji Tuhan kepada adik-adik semua loh. Seperti kalau misalnya adik-adik mau diberkati saat di sekolah. Nah, adik-adik tinggal pergi ke sekolah dan belajar di sekolah. Terus kalau misalnya adik-adik juga pingin misalnya main musiknya jadi tambah jago. Nah, yang adik-adik harus lakukan berlatih setiap hari
dan mengembangkan bakat dan talenta yang sudah Tuhan berikan. Kalau kamu juga ingin punya teman yang banyak sekali, kamu juga tinggal pergi dan berbicara dengan orang yang banyak. Sama seperti Gideon, kamu tinggal melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan dan kamu akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan ada sama kamu. Ingat terus, karena Tuhan itu selalu menyertai kamu. Tuhan Yesus itu sayang sekali sama adik-adik. Jadi dia pasti akan memberkati apapun yang adik-adik lakukan. Nah, adik-adik udah ikut sekolah minggu kita yang minggu lalu kan? Ayatnya juga bagus sekali. Sama seperti hari ini, kita percaya kalau Tuhan menyertai. Kita juga percaya kalau Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang sama juga loh, yang tahu tentang rencananya buat kita semua. Kita sama-sama baca ayatnya yuk. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau adik-adik mau baca ayatnya dalam bahasa Inggris juga bisa. Yuk kita baca sama-sama. In Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans and thoughts that I have for you, says the Lord, plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope. Nah, adik-adik, hari ini kita udah dengar kabar yang begitu baik. Sama kayak cerita Gideon tadi, mungkin dia melihat dirinya dari sisi yang berbeda. Dia melihatnya dia anak yang paling kecil di keluarganya atau dia masih paling muda. Terus dia melihat mungkin sukunya nggak bisa lawan berperang. Tapi sesungguhnya Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia. Gideon yang tadinya lari bahkan bersembunyi dari lawannya menjadi pahlawan yang gagah berani. Dia bisa percaya karena Tuhan yang sudah berkata kalau Tuhan menyertai. Sama seperti Tuhan yang menyertai Gideon waktu itu adalah Tuhan yang sama juga loh yang menyertai adik-adik semua saat ini. Sekarang adik-adik udah gak perlu takut atau khawatir lagi karena Tuhan menyertai adik-adik semua. Tuhan juga mengetahui rancangan yang baik untuk adik-adik. Kak Belinda mau adik-adik terus ingat ya kalau Tuhan Yesus itu sangat menyayangi adik-adik. Sekarang sama-sama kita lipat tangan yuk. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus bagi kita semua. Yuk sama-sama ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kabar baik yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur juga Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Amin. Hai Keris Kids, aktivitas kita di minggu kedua bulan ini adalah Gideon dan bulu domba. Cara membuatnya adalah, yang pertama, kita warnai gambar Gideon dengan menggunakan pensil warna. Selanjutnya, potong bagian kertas yang berwarna biru pada gambar Gideon hingga membentuk lubang. Lalu, kita tempelkan plastik berisi gel biru di bagian belakang gambar Gideon dengan menggunakan selotip atau double tape. Kemudian,
Tempelkan karton polos di bagian belakang gambar Gideon yang sudah ditempel gel biru. Jadi deh, jangan lupa untuk foto hasil kreasi kalian dan kirimkan ke kakak-kakak pembina Keris Kids untuk mendapatkan bintang Keris. Selamat mencoba ya! Hai Keris Kids, jangan lupa ya untuk bikin kreasi rencana besarku bulan ini. Tema kita bulan ini adalah ditetapkan untuk hal-hal besar. Bulan ini kita belajar bahwa rencana Tuhan sangat besar dalam hidup kita. Mungkin pada mulanya terlihat buruk atau tidak enak. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan menuntun kita untuk menjadi ciptaan Bapa di surga yang hebat. Untuk rencana besarku di bulan Oktober ini, kita akan membuat cerita pendek dari tokoh-tokoh Alkitab yang pada awalnya hidup mereka terlihat menyedihkan. Namun, rencana Tuhan selalu baik pada akhirnya. Alat-alat yang diperlukan, yang pertama adalah karton, yang nanti kita akan lipat jadi 4 bagian. Berikutnya adalah tali. Kalau seandainya tali kalian kurang, kalian bisa pakai tali apapun yang kalian punya di rumah ya. Selanjutnya adalah orang-orangan dan barang-barang dari karton yang telah disediakan. Dan juga kita akan memerlukan pembolong kertas. Cara membuatnya adalah kita lipat karton menjadi 4 bagian. Selanjutnya kita bolongi bagian ujung kertas sisi kiri dan kanan. Jangan lupa untuk bolongi bagian tengah badan orang-orangan. Selanjutnya, masukkan tali ke bagian kiri kertas. Lalu kita ikat ya dari bagian belakang. Setelah itu kita masukkan tali ke dalam bagian tengah orang-orangan. Selanjutnya kita masukkan tali ke dalam bagian lubang bagian kanan. Langkah selanjutnya, adik-adik bisa tempel barang-barang dari karton satu persatu di sebelah kiri dan kanan orang-orangan. Oke. Dan jangan lupa untuk tulis nama dari tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Nah, Keris Kids, jangan lupa ya untuk foto hasil kreasi kalian dan kirim ke kakak-kakak pembina Keris Kids untuk mendapatkan bintang Keris. Selamat mencoba ya! Ibadah gereja anak Keris Kids telah selesai. Tapi jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang terdapat di buku Keris Kids. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Small, we love the children.